Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat YouTube, jumpa lagi di Elder File. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang fenomena yang akhir-akhir ini marak terjadi dan berkembang di masyarakat, baik dalam dunia maya maupun dalam dunia nyata. Saya concern terhadap masalah ini dalam pikiran saya ada pertanyaan, ada apa ini sebenarnya? Karena di masa-masa yang lalu, masa-masa sebelum sekarang ini tidak pernah terjadi fenomena seperti ini. Fenomena yang saya maksudkan adalah ucapan-ucapan dengan menggunakan kata-kata yang vulgar. Dalam bahasa Jawa dikenal sebagai pisuan. Nah, sekarang ini pisuannya juga sudah tidak sekedar pisuan yang yang biasa dilakukan oleh arek-arek Surabaya dan sekitarnya yang karena pernah pisuan ini menjadi dalam film itu ada seorang sopir truk kemudian mengumpat dengan pisuan itu. Nah, ini akhirnya menjadi dikenal secara nasional pisuan yang satu ini. Ya, bagi orang yang nggak terbiasa misuh, rasanya misuh itu ya berat gitu. Akhirnya diplesetkan seperti orang Jogja yang terkenal halus ini kan juga nggak bisa misuh. Nah, ada ucapan kasar sedikit aja itu sudah diplesetkan ke minuman. Jadi sebenarnya akan mengatakan sesuatu dengan bahasa yang agak ini pada agak keras, tapi kemudian diplesetkan menjadi bajigur. Ya minimal diplesetkan menjadi bajindul. Nah, tapi sebenarnya maksudnya keumpatan itu, bukan minuman bajigur yang biasa jual oleh pedagang keliling. Nah, ini contoh. Nah, pisuan yang ada di medsos ini bajigur juga ada. Nah, kemudian pisuan yang sudah menasional tadi, yaitu orang Jawa itu kalau sarapan itu kan di warung-warung kecil itu nggak pakai piring kan, pakai daun pisang yang dilipat sebelah, terus kemudian ditusuk pakai biting atau lidi yang dipotong-potong, itu namanya pincuk. Nah, pisuan yang biasa diplesetkan dengan pincuk, nah itu sekarang itu udah jadi istilah Jawanya segojangan. Jadi ucapan yang sudah biasa dilakukan. Segojangan itu nasi dan sayurnya. Jadi mereka melampiaskan kekecewaan, kejengkelan,
kemarahan itu sudah menggunakan pisuan, umpatan. Ya, saya katakan tadi, kalau pincuk itu tidak terlalu kasar, selain sudah menasional, ini di kalangan arek-arek Surabaya ini seperti apa, kata pembukaan untuk menegur teman itu yang sudah akrab. Misalnya, pincuk piye kabari, ini sudah terbiasa di kalangan mereka. Jadi meskipun teguran itu diawali dengan umpatan, dengan pisuan, tapi itu serasa seperti salam keakraban aja. Tapi tentunya ya beda kalau umpatan itu disampaikan ke seorang pejabat. Nah, ini dulu itu nggak pernah sampai segini gitu. Sekarang masyarakat melampiaskan kekecewaannya kepada penguasa, pada para pejabat itu dengan pincuk tadi. Nah, bahkan ada umpatan atau pisuan yang lebih tandes dari itu. Misalnya, burung gagak bawa petel. Ini di kalangan masyarakat ini jauh lebih keras dan tandes dari sekedar pincuk tadi. Ya plesetannya aja, kalau pincuk kan sekedar untuk tempat nasi. Kalau petel itu kan senjata tajam, kampak gitu kalau petel. Ya bagimanalah, dulu kan pernah sekitar tahun berapa itu, 80-an apa 90-an awal itu, pernah apa, di Jakarta ada preman kapak merah itu. Nah, ini kapaknya itu atau bahasa Jawanya petel itu kan sudah mengerikan apa barangnya aja. Nah, ini biasanya untuk plesetan dari orang yang nggak sampai hati menceritakan tentang pisuan. Itu akhirnya dikatakan bahwa gagak bawa petel. Terus ada lagi patokan, kesandung patokan. Itu ada lagi pisuan yang diplesetkan. Jadi orang Jawa yang nggak terbiasa misuh, nah ini nggak sampai hati mengucapkan pisuan itu. Akhirnya ya ketika mereka bercerita tentang misalnya tetangganya yang sering ngumpat-ngumpat, sering misuh-misuh, orang itu kalau ini anaknya pagi-pagi sudah sarapan pakai pincuk, udah bawa gagak, bawa petel, kesandung patokan, macam-macam. Itu menceritakan orang yang biasa misuh. Nah, ini sekarang masyarakat kita sudah terbiasa di medsos ngumpat pakai pisuan. Dalam kehidupan nyata, dalam dunia nyata, demo juga ngumpat pakai pisuan. Ini fenomena apa? Nah, saya jadi ingat di kamus Oxford itu ada kosakata amuk atau emak. Kosakata ini bersumber dari bahasa Jawa, yaitu dari kata amuk.
atau ngamuk. Nah, ini saya mengungkap sejarah masuknya kosakata Jawa ke Kamus Oxford ini untuk ya bisa dijadikan peringatan, karena masuknya kosakata ini juga awalnya dari peringatan para antropolog Eropa yang melakukan penelitian di Indonesia. Mereka meneliti di berbagai etnis, antara lain di Jawa. Mereka menemukan kebiasaan yang dilakukan orang Jawa. Orang Jawa itu memang terkenal sabar karena banyak kearifan lokal yang biasanya disosialisasikan oleh orang tua kepada anak, terutama ketika akan merantau. Itu disuruh le sing sabar, kalau bahasa Jakartanya ya tong sabar, supaya sabar. Nah, terus ada kelanjutannya, sabar iku luhur wekasane. Nah, orang sabar itu nanti akhirnya akan menjadi mulia gitu, lebih mulia daripada orang yang biasa tidak sabaran atau gampang marah. Itu ada pesan-pesan yang bersumber dari kearifan lokal, sabar luhur wekasane, sehingga membuat pada umumnya orang Jawa itu sabar. Selain sabar luhur wekasane, sabar subur. Orang sabar itu akan menimbulkan kesuburan. Nah, apalagi sekarang setelah banyak dokter-dokter yang ahli, saya nggak tahu ya spesifiknya apa itu sebenarnya. Misalnya dokter-dokter yang sekarang meneliti kesabaran, kemudian dampaknya terhadap kesehatan fisik. Itu ternyata juga dalam ilmunya dokter-dokter sekarang yang semakin modern itu juga membuktikan bahwa sikap sabar itu akan menimbulkan kesuburan jasmani. Jadi kesabaran rohani menimbulkan kesuburan jasmani. Nah, kearifan lokal tanpa penelitian medis atau psikologis seperti itu dari dulu sudah mengajarkan sabar luhur wekasane, sabar subur. Mungkin masih banyak ungkapan-ungkapan tentang kesabaran di Jawa, karena saya sudah cukup lama meninggalkan Jawa ya, mungkin sudah banyak yang terlupakan. Nah, ini orang Jawa itu pada umumnya sabar. Nah, tapi para antropolog ini juga melakukan penelitian kan tidak sehari dua hari, tapi sampai berbulan-bulan, sampai akhirnya ketemu suatu peristiwa yang mengerikan. Nah, itu ternyata dia mempelajari kesabaran orang Jawa itu. Kalau sampai timbul kekecewaan, sekali kecewa nggak apa-apa, 2 kali nggak apa-apa, 3 kali nggak apa-apa, bahkan mungkin sampai 100 kali juga ada yang orang Jawa tetap nggak merasa apa-apa. Tapi juga banyak yang
masalahnya kadang-kadang orang bisa sabar, tapi kalau diojok-ojokin, apalagi kalau sambil dibully, kamu itu laki-laki macam apa, dihina orang sampai kayak gitu, kamu punya harga diri apa enggak. Ini apa, kekecewaan, kejengkelan itu kalau sudah menumpuk, terjadi akumulasi, itu akan seperti gunung berapi yang masih aktif. Energi yang ada dalam perut gunung berapi yang masih aktif ini bertumpuk, akhirnya gunung berapi ini nggak bisa menahan lagi, sehingganya apa, terjadi erupsi, ledakan yang mengerikan. Nah, orang Jawa itu seperti itu. Nah, ini bukan karena saya orang Jawa terus ngomong gitu. Ini sumbernya antropolog Eropa pada zaman silam, zaman penjajahan sudah meneliti seperti itu. Nah, terus akhirnya ditulis untuk mengingatkan para penjajah yang menjajah ke Indonesia. Nah, akhirnya kosakata amuk, ngamuk itu menjadi diambil oleh apa, Oxford Dictionary, akhirnya masuk ke sana. Ada yang membaca amuk, ada yang membaca emak. Nah, itulah ceritanya, memperingatkan para penguasa atau penjajah dari Eropa itu yang menjajah ke Indonesia, hati-hati, di sana ada etnis yang sabar, tapi nggak boleh kamu injek-injek terus, itu nggak boleh. Kalau sudah melihat fenomena ini apa, ada energi kemarahan yang menumpuk, itu Anda harus hati-hati, kasih hiburan. Makanya ya ternyata mudah ngasih hiburan penjajah itu. Kasih panjat pinang, di atasnya ada hadiah, meskipun pinangnya diolesin pakai oli bekas, sehingga orang terjajah tadi manjat rame-rame, seneng banget, pelorotan. Ya karena dikasih oli, pohon pinangnya juga diamplas dulu jadi halus, ditambah ada oli, ya orang manjat pasti kepelorot turun. Jadi kalau nggak jago manjat ya susah, lepotan mukanya. Penjajahnya ngelihat dari gedung, kalau di Bekasi Tambun ya dari gedung tinggi, sekarang dinamakan Gedung Juang. Belandanya ngelihat dari sana ketawa-ketawa. Apalagi orang Belanda kalau nyebut orang pribumi itu kan swarap, monyet hitam. Nah, jadi ketawa-ketawa ngelihat keblopotan oli bekas hitam-hitam, tunjuk, oh swarap. Tapi anehnya sekarang memperingati kemerdekaan, hiburannya swarap manjat pohon pinang lagi, masih dilanjutkan. Nah, ini menurut saya harusnya dihilangkan lah. Tapi kalau dikritik, oh biar seru, tapi kalau membuli itu kan grassroots, orang kelas bawah. Mbok seperti tukul aja itu kan mengatakan sering mengatakan, kalau ada orang gembira, Anda gembiralah gitu. Tapi ya gembira yang wajar. Ini gembira kelepotan oli bekas hitam, terus Anda sangat gembira menganggap itu seru.
Ini kan nggak sesuai, kalau menurut saya nggak sesuai dengan peringatan kemerdekaan. Ya berilah hadiah pada mereka dengan lomba-lomba yang bagus. Sekalian ini saya bilang, saya sering kalau ada dari RT minta sumbangan merayakan kemerdekaan itu, saya bilang, saya tanya dulu lombanya apa, kelereng, sendok digigit pakai mulut terus ada kelerengnya. Terus saya bilang, pernah nggak Anda membayangkan kalau itu anak sampai jatuh, gagang sendoknya nyodok ke tenggorokan, apa yang terjadi? Anda nggak pernah membayangkan, karena itu Anda kalau berbuat sesuatu itu nggak dipikirkan dulu. Terus panjat pinang, nah itu tadi, itu hiburan untuk inlander, untuk pribumi yang menjadi bahan ketawaan noni-noni Belanda. Nah, itu jangan dilanjutkan. Lombalah pakai rayakanlah pakai lomba-lomba yang punya masa depan. Lomba yang punya masa depan itu ya seperti lomba catur, lomba badminton, lomba tenis meja, sepak bola. Jangan balap kelereng, balap karung, panjat pinang. Ini nggak ada masa depannya. Nggak ada jangankan di Olimpiade, di PON aja nggak ada lomba balap karung, lomba balap kelereng, itu nggak ada. Jadilah masyarakat yang semakin cerdas. Nah, kembali ke masalah emak tadi. Nah, jadi antropolog yang meneliti atau melakukan studi di Indonesia, khususnya di Jawa, itu memperingatkan para penguasa pada waktu itu, ya pada penjajah, hati-hati kalau orang Jawa ini selalu Anda kecewakan. Supaya tidak terjadi penumpukan kekecewaan, kasihlah hiburan. Jadi ini saya melihat fenomena bisuan, umpatan, baik di medsos maupun di dalam kehidupan nyata. Ini jangan-jangan ini akumulasi dari kekecewaan ini. Ini rakyat Indonesia sekarang sudah banyak yang protes, sudah banyak yang cerdas berkat adanya medsos. Tahu bahwa Indonesia itu kaya raya. Benda-benda yang ada di dalam perut bumi Indonesia itu banyak sekali. Dari minyak bumi, dari timah, kemudian batu bara, terus sekarang ada nikel, apalagi emas dan uranium. Pokoknya Indonesia itu kaya. Sekarang masyarakat kita itu sudah tahu, karena medsos itu informasi yang sangat cepat. Mereka tahu, mereka sudah mulai membandingkan dengan Timur Tengah. Timur Tengah itu cuma punya minyak, tapi negaranya menjadi kaya, rakyatnya juga makmur, rakyatnya nggak kena pajak. Jadi para penguasa di negeri ini dan raja-raja kecil yang di bawahnya itu harus arif bahwa rakyatnya sudah makin cerdas. Jangan dikecewakan. Pajak terus dinaikkan. Sementara barang-barang tambang ini dikemanakan? Rakyat sudah bertanya.
karena ada dalam konstitusi UUD 45 pasal 33 ayat 3. Mereka juga sudah tahu itu, bahwa itu kalau dikeduk untuk kesejahteraan masyarakat sebesar-besarnya, bukan asal, sebesar-besarnya kesejahteraan. Mereka sudah tahu. Nah, jadi mereka bukan sekedar menuntut jangan sampai pajak itu dinaikkan, bahkan sebagian yang cerdas sudah menuntut jangan ada pajak. Jadi honor, dan ini menjadi benar-benar honor, penghormatan pada pengelola negara ini, gak usah dari pajak, diambilkan dari benda tambang ini untuk honor para pengurus negara, para pengurus government. Nah, ini masih lebih. Nah, jadi government harus bisa-bisa menciptakan good government, sehingga bisa mengelola benda-benda tambang ini dengan baik, tidak dikorup, tidak diselewengkan, sehingga bisa dibagi rata. Dan ini yang ngurus government itu pasti dapat banyak, dan orang nggak akan iri, tahu, karena itu pekerjaan, sudah melakukan pekerjaan dalam mengelola tambang yang ada di perut bumi Indonesia itu dengan dengan memeras otak, memeras tenaga dan lain sebagainya, dan memelihara amanah dan kejujuran. Nah, sehingga rakyat dibagi lebih kecil dari yang diterima oleh para pejabat ASN. Nah, itu nggak apa-apa, tapi ya artinya mereka sudah menuntut tidak adanya pajak. Nah, sementara yang masih pengetahuannya di bawahnya itu tadi, nggak apa-apa pajak, tapi jangan tinggi-tinggi, jangan tiap saat dinaikkan, macam-macam pajaknya dinaikkan. Apalagi ada mau perampasan tanah nganggur, perampasan rekening tidur, dan seterusnya. Nah, ini rakyat semakin cerdas, ini harus arif. Ini big boss sampai raja-raja kecil di bawahnya itu harus arif, harus bisa melihat fenomena kekecewaan masyarakat ini sudah muncul dalam bentuk umpatan-umpatan, pisuan-pisuan yang bukan sekedar pisuan yang ringan-ringan, tapi pisuannya itu sudah gagak bawa petel. Nah, ini sudah tandes ini pisuan ini. Jadi saya khawatir ini nanti terjadi akumulasi kekecewaan ini seperti energi gunung berapi yang sudah nggak tertahankan lagi dan meletus, akan terjadi amuk massa mengerikan. Lah, selain saya mengingatkan arif membaca fenomena yang ada di masyarakat ini, juga belajarlah mengingat masa lalu. Jangan memori itu terlalu cekak. Amuk massa yang terjadi ketika menjelang lengsernya Presiden Soeharto
itu kan belum lama. Kenapa kok sudah nggak ingat? Nah, kalau anak-anak mahasiswa yang lahir setelah peristiwa itu, ya mereka memang nggak tahu. Nah, tapi kalau yang sekarang sedang menjadi penguasa dan raja-raja kecil ini kan mengalami itu. Jangan lupakan sejarah. Meskipun sejarah itu secara ilmiah bersifat imalak, nggak mungkin sejarah itu terulang kembali. Tapi dalam bahasa sehari-hari orang mengatakan ketika ada peristiwa masa lalu kemudian muncul peristiwa yang hampir sama di masa sekarang, nah, orang mengatakan sejarah berulang kembali. Jangan sampai amuk masa menjelang lengsernya Presiden Soeharto, sejarah terulang kembali dan akan terjadi peristiwa yang sama, sangat mengerikan. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan para penguasa sebagai big boss-nya sampai kemudian raja-raja kecil ini bisa arif. Di Pati, di Kabupaten Pati sudah terjadi letupan kecil. Kemudian menyusul di Sulawesi, di mana itu juga terjadi letupan kecil. Jangan sampai letupan-letupan ini kemudian menjadi semakin besar. Karena amuk masa menjelang era Soeharto itu juga terjadi letupan-letupan kecil. Kemudian terjadi letupan yang dahsyat. Nah, jadi sebenarnya letupan-letupan itu peringatan. Allah menciptakan suatu musibah, misalnya penyakit pada seseorang, itu dikasih gejala-gejala yang ringan-ringan dulu supaya sadar ini nanti akan terjadi penyakit yang lebih mengerikan. Fenomena yang terjadi di masyarakat juga gitu, ada tanda-tandanya. Bahkan kadang-kadang Allah juga memberikan tanda-tanda alam, banjir, bencana alam yang macam-macam, terus kemudian hama. Nah, itu sejak zaman Firaun dulu juga gitu. Ada wabah ulat, wabah macam-macam, untuk memberikan peringatan sebelum ada peristiwa yang besar. Barangkali itu harapan saya, mudah-mudahan para penguasa dari big boss sampai raja-raja kecil ini bisa arif membaca fenomena yang terjadi di masyarakat supaya tidak terjadi peristiwa besar yang mengerikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.